Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam ibadah online. Semoga firman Tuhan memberkati setiap daripada kita. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama buka hati kita dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh belajar seperti Maria, duduk diam di bawah kaki-Mu, menerima apa yang hendak Kau katakan. Biarlah semua itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami, supaya kami bukan hanya mendengar, mengerti, tetapi kami mendengar untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, urapi setiap daripada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai kesaksian bagaimana kehidupan saya dari masa kecil, masa muda sampai pada hari ini. Saudara, saya waktu masih kecil saya sekolah di sekolah Kristen dari sejak usia TK ya, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, di mana pada sekolah Kristen otomatis kami semua diajar untuk mengenal Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi adalah ketika kita belum mengalami kelahiran baru, kita hanya sekedar belajar secara manusia, belajar secara agamawi untuk mengerti bahwa oh ini agama Kristen. Dan apa yang terjadi ketika saya lulus SMA dan saya sekolah di luar negeri, otomatis pergaulannya menjadi lain dan kami tidak pernah ke gereja. Otomatis saya juga tidak pernah ke gereja karena teman-teman saya semua tidak ada yang ke gereja. Dan waktu berjalan sampai saya kembali dari Amerika pada tahun 89 ya. Dan ketika saya mulai bekerja di Indonesia dan karena pergaulan teman-teman sehingga akhirnya saya terlibat di dalam okultisme ya. Dikatakan okultisme adalah penyembahan suatu berhala. Dan saya terbawa dengan arus teman-teman mempelajari beberapa aliran spiritualitas ya, di mana kami mengkoleksi benda-benda antik, bahkan dikatakan kami memelihara benda-benda pusaka dari Indonesia ya. Salah satunya keris, patung dan tombak dan lain sebagainya. Dan dikatakan memelihara karena kita memberikan sesaji, saudaraku. Jadi teman-teman dan saya waktu itu memberikan sesaji, dan saya mulai melakukan itu dari tahun 89 sampai pada akhirnya tahun 2007 saya mengalami kelahiran baru, saudaraku. Dan yang luar biasa adalah cerita bagaimana Tuhan itu menjamah kehidupan saya. Mungkin tidak ada yang percaya, saudaraku. Tetapi saya harus menyaksikan ini karena ini menjadi suatu gambaran dan satu perjalanan kekristenan saya, di mana awal saya belum mengenal Tuhan, tapi saya belajar mengenai agama Kristen di sekolah sampai saya remaja ya, dan pulang dari luar negeri saya bekerja dan saya terlibat dalam okultisme, dalam kepercayaan kepada spiritualisme ya, di mana saya memelihara, saudaraku. Jadi kalau orang lain mungkin memiliki pusaka untuk disimpan ya, untuk sekedar dipunyai, tetapi saya memelihara dengan apa? Memberikan sesaji setiap hari. Dari tahun 89 sampai tahun 2007. Itu setiap hari tidak pernah terlambat, baik itu dupa maupun kemenyan ataupun bunga, saudara. Dan itu membawa saya menjadi orang yang sangat dikatakan mistis ya. Bahkan
mungkin kalau kita bicara orang-orang yang peka bisa melihat kuasa-kuasa seperti itu. Ketika mereka itu melihat saya, mereka bisa membayangkan bahwa saya ini membawa teman-teman dalam tanda petik ya, spiritualitas yang jumlahnya sangat banyak. Dan mungkin bagi mereka ini tidak nyaman. Dan mungkin juga orang-orang yang melihat saya itu mungkin auranya itu aura tidak enak, saudaraku. Aura yang berbau hal-hal yang spiritualisme ya. Berbau hal-hal yang mungkin tidak terlalu positif. Dan singkat cerita, ketika 2005 saya membuka usaha depot ya. Dan cukup berhasil, banyak sekali orang yang datang makan di tempat saya. Tetapi setelah tempat saya menjadi ramai, itu yang terjadi adalah bahwa setiap hari salah satu dari pegawai saya itu mengalami manifestasi atau kesurupan. Karena apa? Karena kami diserang waktu itu. Jadi mungkin usaha-usaha lainnya sekitaran tempat saya itu melihat saya begitu ramai, mereka menggunakan kuasa gelap dan mulai istilahnya tanda petik nyantet. Dan yang terjadi adalah gantian ya. Pegawai saya itu gantian tiap hari, hampir tiap hari itu mengalami kesurupan. Terkadang mereka itu seperti orang yang ya namanya satu orang dipegang 7 orang itu masih bisa berontak. Ditahan sama 7 orang itu masih bisa berontak karena mereka sudah bukan manusia. Yang bermanifestasi itu adalah kuasa kegelapan. Dan yang terjadi, otomatis saya sebagai pemilik, saya merasa resah juga ya. Tiap hari kok pegawai ada yang kesurupan dan saya mulai mencari dukun, saudaraku. Mencari yang tanda petik katanya orang-orang pintar yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah saya. Supaya apa? Supaya tempat saya tidak diganggu, supaya pegawai saya itu tidak kena santet, tidak sampai kesurupan. Dan akhirnya singkat cerita saya dikenalkan ya pada tahun 2006 waktu itu, dikenalkan 2006 kurang lebih bulan 10 ya. Saya dikenalkan oleh seorang dukun ya. Dan dukun itu orang pintar itu ya tanda petik ya. Memberitahu saya bahwa kalau Bapak mau bantu saya supaya tempat ini bersih dari tempat-tempat dari santet-santet itu, Bapak harus membaca kitab suci. Wah, saya bingung. Ini kok orang pinter kok malah bilangin saya suruh baca kitab suci. Ya saya nurut aja. Saya diberitahu, diminta untuk membaca di pasal 45 Mazmur ya, pasal 46 dan 47. Ya dasarnya memang saya ini suka baca, saudara. Pada waktu kecil sukaan saya itu waktu kecil remaja itu baca Kopingho, baca komik-komik silat yang berseri ya, yang mungkin saduran dari aslinya itu di Indonesia kan itu sampai ratusan jilid itu. Dan kalau baca itu biasanya kalau enggak tamat enggak bisa tidur, istilahnya diselesaikan, dituntaskan. Sehingga kalau liburan saya itu hari-hari seringkali saya itu membaca komik-komik seperti itu. Dan ketika saya mulai membaca, saudaraku, Mazmur 45, 46 dan 47. Itu yang terjadi adalah saya itu tidak bisa berhenti membaca. Karena cara saya membaca satu cerita itu biasanya saya berusaha memvisualisasikan apa yang saya baca. Jadi misalnya kalau saya bicara mengenai komik ya, mengenai silat, itu saya berusaha membayangkan pertempuran demi pertempuran, jurus demi jurus. Sehingga apa? Sehingga alam imajinasi saya itu bergerak. Ketika komik itu melakukan pertempuran, itu saya juga seakan-akan ikut bertempur ya dalam pikiran saya. Demikian pula ketika saya membaca Alkitab, saya merenungkan apa yang saya baca. Dan kita kalau bicara Mazmur adalah pasal yang kitab yang sangat menarik ya, banyak berbicara mengenai Raja Daud. Dan setelah saya habis baca 45, 46, 47, saya mulai baca dari Mazmur 1. Karena saya merasa kok menarik ya, kok menarik itu. Akhirnya saya mulai baca dari Mazmur 1. Pada waktu itu saudaraku saya membaca di tempat saya berjualan ya, depot saya.
Dan terkadang saya membaca sambil merokok, saudaraku ya. Waktu itu saya masih merokok dan baca terus ya sampai Mazmur dari pasal 1 sampai selesai seluruh kitab Mazmur. Dan saya tidak puas. Dan saya punya seorang teman yang saya anggap rohani karena memang sudah di dalam Kristus ya, jauh hari sebelum saya mengalami kelahiran baru. Dan saya tanya, ini gimana nih? Saya sudah habis baca kok rasanya masih belum tuntas gitu ya, masih kepingin baca. Akhirnya beliau menyarankan saya untuk membaca mulai dari Kejadian pasal 1, saudara. Dan saya mulai membaca dari Kejadian pasal 1. Saudara kalau tahu cerita bagaimana penciptaan sorga dan bumi, bagaimana Allah kita menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama, segambar dan serupa, sampai berlanjut, saya baca terus saudaraku, kitab demi kitab, sampai akhirnya saya menyelesaikan perjanjian lama, saudaraku. Karena saya membacanya itu seperti orang yang kepingin ngerti ya, orang yang istilahnya kalau kita baca komik itu kepingin sampai kepada endingnya, kepada tamatnya itu kapan, gimana ceritanya. Dan saya baca terus sampai ketika saya masuk di dalam perjanjian baru, kitab Matius, saya membaca mengenai Tuhan Yesus. Dan hari itu masuk 2007 bulan 2. Saya masih ingat menjelang tahun baru Cina ya, 2007 waktu itu bulan 2. Itu akhirnya saya dijamah oleh Tuhan dan saya memutuskan saya mau bertobat. Saya tidak melakukan apa-apa. Setelah saya membaca sedemikian banyak kebenaran yang ada dalam Alkitab, meskipun saya mungkin waktu pertama kali baca itu saya tidak seberapa mengerti, tapi firman Tuhan itu kayak hidup, kayak berbicara kepada saya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata sebetulnya istri saya, anak-anak saya itu hampir setiap malam mereka itu berdoa bersama-sama, itu mendoakan saya. Supaya apa? Supaya saya ini mau ke gereja. Dan mereka itu ke gereja, saya tidak pernah melarang keluarga saya ke gereja, tetapi saya tidak mau ikut. Ya, akhirnya yang terjadi adalah pada hari Minggu mereka berangkat ke gereja, saya cepat-cepat mandi, saya berangkat ke gereja di belakangnya rumah saya, saudara. Nah, gereja di belakang rumah saya itu kan dekat ya. Saya pikir wah, saya tidak tahan, saya kepingin ke gereja. Dan ketika saya berjalan masuk ke gereja itu, pada awal saya duduk, saya berdoa, itu Tuhan sudah menjamah. Dan saya seperti orang itu tidak bisa berhenti, saudara. Tidak ada apa-apa tuh, namanya air mata itu bisa mengalir keluar terus menerus sepanjang kebaktian. Sampai pada kepulangannya itu saya merasa satu hal yang menyentuh kehidupan saya secara luar biasa. Dan sejak hari itu, saudaraku, saya mengalami satu kehausan di mana saya itu selalu rindu untuk bisa masuk ke dalam ibadah, selalu rindu untuk bisa mengenal lebih dalam lagi mengenai Tuhan kita. Dan saya dituntun oleh teman saya, teman dari SD ya, yang memang mendampingi saya terakhir waktu saya ke gereja pada waktu saya masih umur 14 tahun. Dan dia akhirnya juga mengajak saya masuk ke dalam ibadah doa malam. Dan saya ikut, dan saya dituntun. Akhirnya saya mengambil satu pendalaman Alkitab ya di sebuah gereja untuk bisa mengenal lebih dalam lagi mengenai Tuhan kita. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai pasal 45, 46, dan 47 dari Mazmur, yang mana seorang dukun atau orang pinter itu memberikan pasal itu untuk saya baca. Katanya untuk membantu beliaunya itu menyelesaikan, membantu urusan saya dalam hal tempat saya disantet sama orang. Dan yang luar biasa, saudaraku, hari ini saya cari orang pintar itu, saya tidak bisa menemukan lagi. Tidak ada yang tahu orang itu kemana. Tetapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk melakukan kehendak Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Dan yang saya
dapat di Mazmur 45 adalah satu, yaitu apa? Bahwa Tuhan itu memilih saya, ya, atau Tuhan itu memilih saudara dan saya, siapapun kita itu tidak bisa serta-merta langsung menjadi anak Tuhan tanpa Tuhan yang memilih. Ya, dikatakan di ayat 8 dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan itu gambarannya adalah bahwa Allah ini telah memilih saya. Sebelum saya mungkin dilahirkan, Allah sudah merencanakan kehidupan saya. Demikian pula kehidupan saudara seiman saya yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena keindahan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena kita memang sudah direncanakan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Itu kesimpulan yang saya dapat pada Mazmur ayat pasal 45 secara keseluruhan. Saudara nanti bisa baca Mazmur 45 di mana dikatakan bahwa Daud itu diurapi oleh Allah untuk menjadi raja. Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi raja, untuk membawa dia punya tahta itu dibawa sampai kepada keturunan-keturunannya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pun lahir dari silsilah keturunan daripada Raja Daud. Itu Mazmur pasal 45. Dan di Mazmur 46 dikatakan bahwa perikopnya adalah Allah kota benteng kita. Ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, kita semua tahu bahwa hari ini terjadi perang di Ukraina, di Eropa Timur, di mana Rusia menyerang Ukraina. Dan kita melihat bahwa perang itu sesuatu yang sangat negatif, baik untuk yang terlibat maupun kita semua yang tidak langsung terlibat tetapi merasakan dampaknya. Kita tahu banyak inflasi terjadi, ya, harga minyak naik, mungkin PLN, bensin, semua menjadi naik dan kacau, ya, sehingga ada ketidakpastian dalam melakukan aktivitas perekonomian maupun aktivitas sehari-hari. Dan kalau perang ini tidak segera ditangani, saudaraku, maka ini bisa menjadikan satu bahkan banyak yang takut menjadi perang dunia yang ketiga. Karena kita bicara mengenai kekuatan barat, kekuatan timur, dan lain sebagainya, saudara. Belum kita lihat hari-hari ini pandemi COVID masih belum usai. Jadi Omikron masih merajalela di mana-mana, saudaraku. Sedemikian banyak orang yang tertular sehingga aktivitas kegiatan sehari-hari sangatlah terganggu dengan adanya ini semua. Tetapi Mazmur 46 menyatakan bahwa sekalipun apapun yang terjadi, Allah itulah kota benteng kita. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, tetapi Allah kita tetap tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, saudaraku. Jadi kalau dulu saya sebelum bertobat, saya sangat duniawi, saudara, duniawi sekali. Jadi saya punya target bagaimana saya harus menjalankan kehidupan saya. Saya harus bekerja keras, saya harus mencapai target dalam kehidupan saya. Dulu pertama saya pulang dari sekolah saya, kalau anak-anak muda pada hari-hari itu mungkin mereka break dulu sebulan, liburan baru nanti cari kerja. Saya tidak, saudaraku. Saya datang hari Jumat di Surabaya. Saya hari Senin sudah mulai kerja. Karena apa? Hari Jumat pagi saya datang sampai Surabaya. Jumat malam saya dikenalkan, diundang makan. Saya ditawarin untuk menjadi manajernya mereka. Saya langsung iyakan dan mulai bekerja hari Senin. Dan saya bekerja di bidang yang mengikuti pasar Amerika. Jadi saya
mulai kerja itu pagi hari normal, pulangnya itu mengikuti jamnya Amerika, saudara. Jadi New York tutup jam 2 pagi, kadang jam 3 pagi. Dan itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena saya punya target, saya harus berhasil, saya harus sukses secara dunia. Karena kalau kita melihat sekeliling kita bahwa kalau kita mempunyai pikiran sebagai orang-orang dunia bahwa ketika kita memiliki harta yang banyak, ketika kita memiliki pekerjaan, maka semuanya itu menjadikan hidup kita menjadi aman dan nyaman. Tetapi Mazmur 46 mengatakan, Allah kota benteng kita, bukan kekayaan kita yang bisa menjaga kita, bukan kepandaian kita, bukan harta kita, bukan talenta kita, tetapi Allah adalah kota benteng kita. Saudara, pada waktu pandemi hari-hari ini, meskipun banyak orang yang kaya, yang punya uang luar biasa, yang bahkan bisa ketika dia sakit COVID, dia bisa sewa pesawat pribadi, berangkat ke Singapura untuk berobat. Tetapi tetap ketika dia tidak mengandalkan Allahnya sebagai kota bentengnya, tetap dia mengalami kematian, saudara. Jadi tidak ada garansi. Hanya ketika kita mengandalkan Tuhan, seperti Daud pada waktu dia di Siklag, saudaraku. Saudara ingat, Daud itulah seorang pemimpin yang selalu berperang, membawa anak-anak buahnya untuk bersama-sama berperang, memenangkan peperangan, dan selalu dari pertempuran demi pertempuran membawa harta rampasan dan kekayaan. Satu hari, saudaraku, ketika dia pulang perang dan dia menang, dia menemukan rumahnya, tempat di mana keluarga daripada pasukannya dan anak istri mereka itu berada di Siklag. Itu ternyata Siklag itu telah dirampas oleh musuh. Semua hartanya diangkat, bahkan keluarga mereka ditawan semuanya, dan tempatnya dibakar, saudaraku. Di Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit. Karena apa? Ketika dia pulang dengan pasukannya, dia menemukan seperti orang itu seperti begini, saudaraku. Habis pulang pelayanan luar biasa, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi ketika pulang sampai di rumah menemukan bahwa keluarganya hancur porak-poranda, entah itu kena narkoba, entah itu amburadul pergaulannya dan lain sebagainya. Dan gambarannya adalah dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi meskipun mereka mengalami sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa bagaimana caranya menghadapi, tetapi Daud tidak mengandalkan kekuatan pasukannya, tidak mengandalkan pemikirannya, kepandaiannya, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia mengandalkan Tuhan, saudaraku, karena dia yakin dan dia percaya Tuhan adalah kota benteng mereka. Dan sama seperti Raja Yosafat, seorang raja yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu, apapun itu yang besar, penting, dia pasti selalu mencari Tuhan dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Ketika Yosafat yang sebagai besan daripada Ahab diajak oleh Raja Ahab, Raja Israel, Yosafat adalah Raja Yehuda, untuk berperang melawan Ramos dan Gilead. Dan Yosafat mengatakan dia harus tanya pada Tuhan. Maka dicarilah nabi untuk berbicara kepada mereka, apakah mereka boleh berangkat berperang. Dan nabi itu mengatakan tidak boleh. Tetapi karena Ahab secara manusia dia melihat bahwa mereka pasti menang, Ahab tetap bersikuku untuk berangkat berperang. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah mereka mengalami kekalahan, bahkan Ahab sampai meninggal dunia terkena serangan panah. Dan Yosafat lari pulang ke Yehuda dan dia ditegur oleh Nabi Yehu, kenapa engkau tidak mendengarkan suara Allahmu melalui nabimu bahwa engkau tidak boleh pergi berperang. Dan itu adalah gambaran orang-orang yang mengandalkan Tuhan sebagai kota benteng mereka, di mana kehidupan Yosafat kita tahu bahwa dia sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dia menghapuskan semua berhala, dia menghapuskan semua pelacur bakti di seluruh Israel, dan akhirnya dia termasuk raja yang berkenan
di hadapan Tuhan karena dia sangat mengandalkan Tuhan sebagai kota benteng dia. Dan saudaraku, ketika saya mendapatkan pasal 46 ini sebagai salah satu pasal yang membuat saya akhirnya menerima panggilan Tuhan untuk menjadi anaknya. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk tidak selalu sibuk mencari uang, mencari harta, dan tidak selalu untuk berambisi. Tapi saya mulai belajar untuk melayani, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan itu adalah tahun 2007, di mana Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi anaknya, menerima kasih karunia Tuhan, beriman. Bahkan saya masuk dalam pendalaman Alkitab untuk supaya saya bisa mengenal lebih lagi. Dan saudara, apa yang saya rasakan adalah saya selalu haus dan lapar untuk mencari hadirat Tuhan. Dari ibadah demi ibadah, membaca firman Tuhan. Dan setiap kali saya mendengar ibadah, saya selalu mencatat. Sampai hari ini pun catatan saya masih ada, saudaraku. Karena apa? Saya rindu, saya ingin sekali bisa mengenal Tuhan kita lebih lagi. Saya betul-betul mau untuk menyerahkan seluruh kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya masuk sampai terus mendalami pendalaman Alkitab sampai Tuhan izinkan saya untuk sekolah lagi, saudaraku, untuk mengenal lebih dalam. Dan tentunya setiap hari tidaklah lepas daripada kita harus merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam. Dan hari-hari ini, saudaraku, ketika ada pandemi, hari-hari ini ketika terjadi perang, ketika semua pada takut. Karena apa? Karena bencana alam, karena banyak hal yang terjadi. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda zaman. Tetapi saya percaya bahwa ketika itu semua terjadi, apa yang telah tertulis di dalam Alkitab itu sudah dinubuatkan, bahwa nantinya Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya. Dan sebelum itu terjadi, saudaraku, kita semua harus bersiap-siap. Kita semua harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Pasal 45, Mazmur pasal 46, dan kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan sebagai kota benteng kita. Dan Mazmur pasal 47, saya ambil di ayat 8, saudaraku, atau ayat 9 ya. Dikatakan Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Dikatakan Allah kita itu bukan cuma sekedar Allah yang dikatakan kalau orang okultisme, orang memiliki pusaka, orang menyembah berhala itu untuk memakai berhalanya membantu kepentingan mereka, enggak. Tetapi Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus, itulah Allah adalah raja seluruh bumi. Kenapa saudaraku dikatakan raja? Karena ketika di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan sorga dan bumi. Sorga atau langit dalam bahasa Indonesianya, tetapi bahasa Inggrisnya heaven, bahasa Ibraninya sama yim, itu bicara mengenai sorga. Sorga itu alam yang tidak kelihatan, saudara. Sorga itu alam yang tidak kelihatan, tapi ada. Apa isinya? Kerajaan sorga. Isinya adalah Allah yang bertahta dan seluruh malaikat ciptaan Allah. Dan yang terjadi adalah awalnya salah satu dari malaikat Allah itu memberontak, saudara. Ketika malaikat Allah yang memberontak itu mengajak sepertiga dari malaikat Allah yang lainnya untuk bersama-sama memberontak melawan Allah kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadilah peperangan di alam sorga atau alam tidak kelihatan atau alam spiritualnya. Dan oleh karena itu maka hari-hari ini manusia hidup di dunia ada dua kuasa dari alam sorga, yaitu kuasa daripada kerajaan sorga dan kuasa daripada kegelapan. Oleh karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, bukan tetangga kita, saudaraku, bukan orang lain, tetapi musuh kita adalah penguasa di udara, ya, kekuatan-kekuatan spiritualitas, kekuatan jahat yang berusaha untuk membuat kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai manusia supaya kita terperangkap dan masuk jatuh dalam dosa, menjadi
sekutunya mereka. Mereka ingin supaya kita yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan itu menjadi sekutu daripada si jahat. Tetapi Tuhan rindu supaya kita semua kembali kepada ciptaan awal, di mana ciptaan awal kita itu rusak karena apa? Jatuhnya Adam ke dalam dosa. Dan karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya itu merela untuk memberikan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Barang siapa yang percaya, beriman, dia yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, akan membawa saudara dan saya yang beriman kepadanya untuk mengalami kehidupan yang kekal. Jadi Allah kita bukan sekedar dewa, saudaraku, atau jimat yang kita bawa kemana-mana untuk membantu kepentingan kita sebagai manusia. Tapi Allah kita adalah Allah sebagai Raja dari seluruh bumi, pencipta alam semesta yang harus kita sembah. Karena dialah yang membawa kehidupan kita, yang menciptakan kita, yang memilih kita, mengurapi kita. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Setelah kita lahir, kita diurapi oleh Dia untuk menjadi anaknya. Supaya apa? Supaya kita hidup mengandalkan Tuhan. Supaya kita hidup menyembah Dia sebagai Raja. Dan Mazmur 45, Mazmur 46, Mazmur 47, ini adalah pasal ayat Alkitab yang menjadi patokan daripada kehidupan saya. Jadi Tuhan izinkan saya untuk belajar melayani sampai akhirnya Tuhan izinkan saya untuk mengembalakan sebuah jemaat. Dan saya percaya apa yang Tuhan pilih tidak akan pernah salah. Jadi meskipun hari-hari ini saudaraku, mungkin kondisi di luaran, mungkin keadaan kita belum begitu baik karena pandemi, karena mungkin perang, karena banyak hal ya. Tetapi percaya satu, Tuhan yang memilih saudara dan saya, bukan Tuhan yang salah. Tuhan telah memilih saudara dan saya. Tuhan akan memampukan saudara dan saya ketika saudara dan saya mulai mengandalkan Dia sebagai kota benteng kita. Ketika kita mengakui Dia dan menyembah Dia sebagai Raja dari seluruh bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia anugerah yang boleh hamba-Mu terima. Dan hamba-Mu percaya melalui firman-Mu yang diberitakan pada hari ini, maka banyak daripada anak-anak-Mu akan dikuatkan, diteguhkan. Banyak daripada anak-anak-Mu akan diangkat, dipulihkan. Karena meskipun dunia goncang-ganjing, meskipun laut bumi bergoncang, laut menggelora, tetapi Engkau tetap setia untuk menolong, menjadi kota benteng daripada kita semua, menjadi Raja yang harus kita sembah, yang telah memilih kita, yang telah mengurapi kita untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu, yaitu apa? Diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memberitakan Injil mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua percaya, dan dalam nama Yesus Kristus kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.